Halo teman-teman semuanya, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Kinanti Aulia Nantika, Sofia Dahnaili, dan saya Salih Fadila, serta Joyadian Amanda. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang etika profesi dan kode etik profesi auditing. Nah, sebelum kita lebih lanjut, kita kenali dulu nih, apa sih itu etika profesi? Nah, teman-teman sudah pada tahu belum? Kalau belum, mari kita masuk ke pembahasan berikut ini. Latar belakang, etika profesi adalah aturan atau prinsip moral yang mengatur perilaku seseorang dalam menjalankan profesinya. Dalam profesi auditing, etika profesi sangat penting karena auditor bertanggung jawab untuk memastikan laporan keuangan perusahaan akurat dan dapat dipercaya. Kode etik profesi auditing adalah pedoman yang harus diikuti oleh auditor dalam bekerja. Tujuannya agar auditor bertindak jujur, adil, dan independen, serta menjaga kredibilitas profesi auditing. Etika profesi auditing adalah perangkat prinsip dan standar moral yang mengatur perilaku seseorang auditor dalam menjalankan tugasnya. Etika ini sangat penting untuk memastikan bahwa auditor bertingkat secara profesional, objektif, dan independen. Etika profesi membantu auditor dalam membuat keputusan yang adil dan bijaksana, serta menjaga integritas dan reputasi profesi auditing itu sendiri. Sebagai profesi yang memiliki peran penting dalam mengawasi keakuratan dan transparansi pedoman etika yang telah ditetapkan oleh badan profesi dan lembaga regulasi. Etika profesi auditing mengandung nilai-nilai yang harus diunjung tinggi oleh setiap auditor, seperti integritas, objektif, dan kompetensi profesional, kerahasiaan, dan independensi. Nilai-nilai tersebut dihadapkan dalam pengarahan auditor dalam menjalankan tugasnya dengan cara yang sesuai dengan standar profesional dan hukum yang berlaku. Dengan demikian, etika profesi berperan dalam membangun kepercayaan publik terhadap hasil audit yang dilakukan oleh auditor. Tujuan etika profesi auditing yaitu memastikan integritas yang kejujuran dalam praktik profesional, melindungi kepentingan publik dan klien, dan menjaga reputasi dan kredibilitas profesi. Aspek penting, yang pertama itu tanggung jawab terhadap klien dan masyarakat, yang kedua itu kompetensi profesional, dan yang ketiga itu transparansi dan akuntabilitas. Tujuan etika profesi auditing yang pertama menjaga kepercayaan publik, yaitu menjamin bahwa laporan keuangan yang diaudit akurat dan mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Juga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas perusahaan kepada pemegang saham, karyawan, dan publik. Yang kedua yaitu meningkatkan kualitas audit dengan memastikan auditor melaksanakan audit dengan standar profesional yang tinggi. Juga menghasilkan temuan audit yang dapat diandalkan dan memberikan rekomendasi yang konstruktif. Yang ketiga, menjaga kepentingan semua pihak terkait dengan melindungi kepentingan klien, pengguna laporan keuangan, dan masyarakat luas. Juga membantu auditor dalam mengambil keputusan yang objektif dan tidak terpengaruh oleh tekanan eksternal. Penegakan kode etik profesi auditing. Pertama, pengawasan oleh organisasi profesi. Organisasi seperti Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI atau Badan Internasional mengawasi kepatuhan terhadap kode etik. Serta pengawasan ini memastikan bahwa auditor mengikuti standar etika yang berlaku dalam menjalankan tugasnya. Yang kedua yaitu sanksi untuk pelanggaran. Peringatan atau sanksi disipliner bagi auditor yang melanggar kode etik, serta mencabut izin atau pelanggaran berpraktik sebagai auditor jika pelanggaran serius terjadi. Yang ketiga yaitu pendidikan berkelanjutan. Auditor diwajibkan untuk mengikuti pelatihan dan pendidikan berkelanjutan atau CPD untuk memperbaharui pengetahuan dan keterampilan.
Ini memastikan bahwa auditor tetap mematuhi standar etika yang relevan dan profesional. Studi kasus Enron Corporation, perusahaan energi besar yang berbasis di Amerika Serikat, menjadi salah satu contoh terbesar dari pelanggaran etika dalam dunia audit. Enron dikenal sebagai salah satu perusahaan yang sangat sukses. Namun pada tahun 2001, perusahaan ini terlibat dalam skandal keuangan yang besar. Audit yang dilakukan oleh Arthur Andersen, salah satu firma audit terbesar pada waktu itu, gagal mendeteksi dan melaporkan manipulasi laporan keuangan yang dilakukan oleh pihak manajemen Enron. Masalah yang ditemui yaitu manipulasi laporan keuangan. Enron melakukan manipulasi laporan keuangan untuk menyembunyikan utang dan merilis laba yang lebih tinggi dari yang sebenarnya. Yang kedua, independensi yang terganggu. Arthur Andersen sebagai auditor Enron terlibat dalam hubungan bisnis yang sangat dekat dengan perusahaan yang menurunkan objektivitas dan independensi mereka dalam memberikan laporan audit yang objektif. Yang ketiga, konflik kepentingan. Arthur Andersen tidak hanya bertindak sebagai auditor, tetapi juga memberikan konsultasi kepada Enron yang menciptakan konflik kepentingan yang signifikan. Pelanggaran etika. Kehilangan integritas. Arthur Andersen gagal untuk menjaga integritas profesi auditingnya karena tidak mengungkapkan praktik manipulatif dalam laporan keuangan Enron. Yang kedua, kurangnya independensi. Firma audit gagal menjaga independensinya karena terlalu terlibat dalam hubungan bisnis yang menguntungkan dengan Enron. Yang ketiga, kerahasiaan yang dilanggar. Dalam beberapa kasus, informasi yang seharusnya tetap rahasia, tapi dipertaruhkan demi kepentingan finansial pihak-pihak tertentu. Dampak dari studi kasus tersebut, yang pertama, kerugian finansial. Enron mengajukan kebangkrutan pada akhir tahun 2001 yang merugikan banyak pemegang saham dan karyawan. Nilai saham Enron jatuh dari sekitar $90 per lembar menjadi hampir nol. Yang kedua, kehilangan reputasi. Arthur Andersen, salah satu firma audit terbesar di dunia, kehilangan seluruh reputasinya yang mengarah pada penutupan operasional mereka. Yang ketiga, perubahan regulasi. Kasus ini memicu perubahan besar dalam regulasi audit, salah satunya adalah Sarbanes-Oxley Act di Amerika Serikat yang memperkenalkan pengawasan yang lebih ketat terhadap audit perusahaan publik. Kesimpulannya itu, etika profesi auditing adalah pedoman yang mengatur perilaku auditor untuk memastikan independensi, objektivitas, dan integritas dalam melakukan audit. Tujuan utama etika profesi itu menjaga kepercayaan publik terhadap hasil audit, meningkatkan kualitas dan akurasi audit, melindungi kepentingan semua pihak terkait termasuk klien dan masyarakat. Penegakan kode etik profesi auditing sangat penting untuk memastikan bahwa auditor bertindak sesuai dengan standar profesional yang tinggi. Hal ini mencakup pengawasan oleh organisasi profesi, penerapan sanksi, serta pendidikan berkelanjutan bagi auditor. Untuk kesimpulannya itu, etika profesi dan kode etik auditing berperan besar dalam menjaga integritas, kepercayaan, dan kualitas dalam profesi auditing.